bernama Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Banyak berkorban untuk rakyatnya, bukan untuk dirinya menjadi kaya. Tanahnya habis diserahkan ke Baitul Mal, seluruhnya. Tinggal 2 bidang saja, rumahnya dan kebunnya. Dia cukup hidup dengan itu, menjadi miskin karena rakyatnya. Tapi 3 tahun memimpin, tidak ada lagi mustahik yang harus diberi zakat. Sebaliknya di sini, kita melihat orang dipilih tasyakuran besar-besaran. Kemudian di tengahnya menjadi setengah kaya. Di akhirnya menjadi kaya raya, sangat luar biasa. Tapi ditangkap KPK untuk dipenjara. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita ikuti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kelak di antara yang hadir ini mungkin ada pemimpin. Kembalikanlah pemimpin itu mengabdi kepada bangsanya, kepada umatnya. Bukan mencari keuntungan dari mereka sehingga menjadi kaya raya. Muslimin rahimakumullah. Ada lagi pengorbanan yang luar biasa dari orang-orang yang terdahulu ketika memerdekakan Indonesia, ketika terjadi G30 SPKI. Lalu kita di sini sekarang sungguh mengerikan. Mau pilkada, mau pemilu, memilih caleg, malah menodong meminta kepada caleg, kepada capres atau timnya, kepada cawalkot, kepada cabub dan seterusnya. Minta bayaran. Naudzubillahi min dzalik. Nanti kalau ada orang yang memang berniat busuk, tapi punya uang untuk bisa dipilih, naudzubillahi min dzalik, Indonesia pasti bisa dikatakan akan berantakan. Karena niatnya bukan untuk mengabdi, tapi mencari keuntungan dengan bungkus-bungkus peraturan-peraturan yang dibikinnya sendiri. Maka itu, ini harus kita melakukan taubat nasuha besar-besaran. Karena Allah memperingatkan dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fatammarnaha tadmira. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah, lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan atau azab kami, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Na'udzubillah min dzalik, surah Al-Isra ayat 16. Aidin rahimakumullah. Marilah kita tengok juga pengorbanan dalam bentuk lain. Bangsa-bangsa yang besar melakukan pengorbanan. Perjalanan yang jauh dari Eropa menuju Amerika. Perjalanan jauh dari Eropa menuju Australia. Perjalanan jauh kita sendiri juga mengalaminya dari desa menuju kota. Akhirnya bertemu dengan rizkinya. Orang-orang yang dari China atau Tionghoa berdatangan di sini mendapatkan kenikmatan. Itu semua memang adalah pengorbanan. Kita tanya sekarang, mana pengorbanan kita? Para peneliti, para penulis, para ahli-ahli ilmu agama tidak tidur karena ingin mempersembahkan kitabnya agar dibaca kelak oleh para umatnya yang di kemudian hari. Kita catat ada Imam Bukhari, kita catat ada Ibnu Katsir, kita catat ada Imam Ghazali, dan seterusnya. Banyak sekali ada Imam An-Nawawi dan lain-lain. Mereka berkorban untuk kita. Mereka sisihkan tidak mau kenikmatan demi sesuatu yang besar, yaitu ridha Allah dan surga yang telah dijanjikannya. Mari kita tanya diri kita sendiri, pengorbanan apa yang telah disumbangkan, kita sumbangkan untuk kemajuan Islam dan kemajuan Indonesia. Korban kambing mungkin sudah, jika belum, Masya Allah, jamaah rahimakumullah, mari belum terlambat, masih ada 4 hari untuk berkorban. Korban kambing atau korban berombongan sapi 7 orang. Tapi korban-korban itu belum cukup, masih banyak korban yang harus kita lakukan. Berhenti menerima amplop adalah pengorbanan. Akhirnya semua orang bingung, tidak bisa mengirim amplop pada masyarakat. Akhirnya terpilih pemimpin yang hebat, yang adil, yang ingin rakyatnya tidak bermaksiat,
yang ingin rakyatnya masuk surga bersama dia. Itu tugas kita semua. Bukan mencari amplop atau minta menodong ini itu. Akhirnya mereka korupsi secara besar-besaran. Skalanya naudzubillah min dzalik. Triliun jamaah rahmatullah. Hentikan sekarang. Kita korbankan itu semua. Kita jadikan Indonesia ini seperti telah didirikan oleh founding fathers, di mana para ulama ikut di dalamnya. Bahkan rela dihapus 7 kata di dalam sila pertama demi persatuan Indonesia. Itu pengorbanan. Jangan sekarang kita hancurkan dengan perilaku-perilaku yang tidak bermanfaat dan justru mengundang amarah Allah Subhanahu wa ta'ala.